Di episode sebelumnya, setelah bom nuklir Pangeran Rowland jatuh dari langit. Dengan sukses, ia dengan percaya diri menyatakan bahwa operasi angin timur 001 sudah siap, kemudian ia mengumpulkan semua penyihir di aula. Dan setelah menyebarkan peta seluruh wilayah, mengumumkan bahwa angin timur 001 akan dimulai keesokan harinya dan bahwa semua yang hadir akan berpartisipasi. Ia kemudian beralih ke Iron Axe dan menugaskannya untuk membawa 50 orang untuk mengawal para penyihir ke pinggiran kota Perak. Ia menjelaskan bahwa ada daerah pegunungan di sana yang tersembunyi dari pandangan, yang sempurna untuk mendirikan perkemahan. Dan meluncurkan balon udara, Iron Axe dengan cepat setuju untuk memimpin. Sementara Wendy bertanya kepada pangeran apakah mereka tidak terbang dari kota perbatasan. Pangeran menjawab bahwa menempuh jarak sejauh itu dengan balon tidak akan memungkinkan. Ia kemudian menunjuk ke peta yang tidak bisa saya pahami. Karena penandanya tidak dalam bahasa Inggris, tetapi ia menjelaskan bahwa jika mereka berangkat dari kota Perak, mereka dapat menempuh seluruh jarak dalam 1 hari dan bahkan kembali sebelum matahari terbenam. Ia kemudian beralih ke penyihir lainnya dan menyebutkan nama-nama penyihir yang terlibat dalam misi ini. Nama-nama tersebut adalah Anna, Wendy, Lightning, Magie, Nightingale, dan Sylvie yang akan berpartisipasi dalam misi. Ia menugaskan Nightingale dan Sylvie untuk memantau perkemahan. Sementara serangan akan dilakukan oleh 4 penyihir lainnya. Pangeran lebih lanjut memberitahu mereka bahwa Lightning akan menjadi kunci dalam operasi. Jadi dia lebih baik mempersiapkan diri. Gadis petualang kita dengan cepat tersenyum lebar, meyakinkan pangeran untuk tidak khawatir tentang tugas tersebut. Terakhir, pangeran menutup konferensi dengan meminta semua orang untuk memperhatikan keselamatan mereka dan menyebutkan bahwa ia akan menunggu kabar baik dari kota perbatasan dengan penuh antusias, meskipun saya tidak 100% yakin apa sebenarnya yang dimaksud dengan operasi angin timur pukul 01, sejauh yang saya ingat. Pangeran ingin memberikan kejutan nyata kepada Timothy agar dia berpikir 2 kali tentang menyerang kota perbatasan sebelum bulan-bulan setan tiba karena kota perlu bersiap untuk musim dingin. Adegan kemudian beralih ke sebuah kapal yang berlayar di sungai, di dalam perahu. Kita melihat Lady May dalam perjalanan kembali ke kota perbatasan setelah cukup lama, saat ia menatap keluar. Ia melihat kapal para penyihir berlayar menuju kota Perak untuk operasi angin timur. Meskipun Lady May tidak tahu di mana tepatnya para penyihir akan pergi. Dia bertanya-tanya apakah mereka menuju Willow Town atau mungkin Silver City sementara dia memikirkan ini. Sekelompok gadis kecil yang antusias tiba-tiba mengelilinginya ingin berbincang dengan Miss May. Tepat saat itu Miss Elaine meminta maaf kepada Lady May menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak jadi dia mengirim mereka kepadanya. Tentu saja May terlihat sedikit kesal dengan kerumunan gadis kecil itu. Tetapi kegembiraan mereka sulit untuk diabaikan mereka dengan antusias bertanya kepadanya. Apakah Pangeran Rowland benar-benar menulis drama itu hanya untuknya meskipun dia merasa terganggu? May tersenyum dan dengan senang hati meluruskan fakta memberitahu mereka bahwa Pangeran Rowland tidak menulis drama itu untuknya sebenarnya adalah Sister Scroll, direktur pendidikan di kota perbatasan yang menulisnya untuk semua penyihir. Salah satu gadis kecil kemudian bertanya mengapa Bella mendapat masalah karena menghina drama itu. Jika Pangeran Rowland tidak menulisnya, May menjelaskan bahwa meskipun Pangeran Rowland tidak menulis naskahnya, dia menyetujuinya dan mengatur segalanya untuk pertunjukan. Jadi ketika Bella menghina drama itu, dia sebenarnya menghina Pangeran Rowland, tetapi kemudian gadis-gadis mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang mengganggu mengungkapkan bahwa mereka telah mendengar Pangeran Rowland memiliki rambut abu-abu kerajaan dan sangat tampan. Beberapa bahkan menambahkan bahwa dia sedikit playboy yang suka dikelilingi gadis-gadis. Miss Elaine jelas tidak senang dengan arah pertanyaan yang diambil. Memberitahu mereka untuk berhenti, dia mengingatkan mereka bahwa mereka hampir sampai di kota perbatasan. Jadi mereka lebih baik mulai menyiapkan barang bawaan mereka setelah gadis-gadis itu menyebar. Miss Elaine berterima kasih kepada May karena membantunya membawa anak-anak ke kota perbatasan. Meskipun pelajaran teater mereka belum selesai, May menganggapnya sepele mengatakan itu bukan masalah besar. Namun Miss Elaine kemudian menunjukkan bahwa anak-anak ini masih sangat muda meskipun pangeran tidak mengharapkan aktris panggung yang hardcore. Dia khawatir bahwa mereka terlalu muda untuk pekerjaan akting itu. May kemudian meyakinkan temannya bahwa dia tidak berencana agar anak-anak mulai berakting. Segera dia menjelaskan bahwa meskipun mereka mungkin jauh dari panggung,
Mereka bisa membaca naskah dan itu adalah keterampilan yang berharga. Dan pangeran selalu lebih menyukai dan menerima orang-orang yang terpelajar. Dia menggunakan pertunjukan ini untuk mengekspresikan pandangannya dan mengubah opini publik. Daripada benar-benar menikmati menontonnya, ya, ini adalah sesuatu yang kita semua sudah tahu sejak awal. Pangeran menggunakan drama-drama ini untuk menantang persepsi orang-orang tentang penyihir dan meruntuhkan stereotip lainnya di masyarakat primitif ini. Eileen dipenuhi dengan kekaguman dan mulai mendekap temannya. Karena dia menemukan pengetahuan dan wawasan Mei yang benar-benar mengesankan saat kapal mendekati dermaga. Mereka melihat kerumunan menunggu mereka dan di antara mereka ada suami Eileen, Firlan. Begitu kapal menyentuh dermaga, Eileen bergegas menuju suaminya dan memeluknya erat-erat. Gadis-gadis kecil lainnya yang turun juga tidak bisa tidak memperhatikan betapa tampannya Firlan. Namun kekasih Miss Mei, Charter, tidak terlihat dimanapun. Firlan berbalik kepada Mei dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada Eileen selama insiden dengan Miss Bella. Yang telah memarahi semua orang dan menghina pangeran, Mei dengan cepat mengabaikan ucapan terima kasih itu. Firlan kemudian menggoda istrinya dengan main-main, mengatakan bahwa dia pasti akan menangis jika Mei tidak ada untuk menghentikan Bella, jadi dia senang bahwa tidak ada yang lebih buruk terjadi. Jelas pasangan ini akur, dan melihat mereka dalam keadaan yang begitu ceria membuat Mei tersenyum, tetapi meskipun senyumannya, ada sedikit rasa sedih yang tersisa di wajahnya. Kemudian Mei pulang. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang Charter, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak ada di sini. Terutama karena suratnya berjanji bahwa dia akan memberinya kejutan ketika dia kembali ke kota perbatasan, itu sedikit menyakitkan baginya. Bahwa dia bahkan tidak muncul untuk membantunya dengan barang bawaannya, apalagi mengadakan pesta untuknya. Dia mengira dia pasti sibuk dengan tugas malamnya untuk pangeran, tepat saat itu. Seperti yang sudah ditentukan, Night Charter muncul ke tempat kejadian dengan penampilan yang sangat lelah. Dan dia memanggil Mei saat dia bergegas mendekat, mendengar suaranya. Mei berbalik dengan campuran ketidakpuasan dan rasa ingin tahu. Charter dengan cepat menjelaskan bahwa dia baru saja mendengar kapal dari benteng Longsong telah tiba dan bergegas dari barak secepat yang dia bisa. Dan dia juga mencoba menjelaskan dirinya seperti suami pada umumnya. Mengatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa dia akan tiba secepat ini, melihat barang bawaannya yang berat. Dia juga sedikit panik menyadari bahwa dia pasti kelelahan karena mengangkat semuanya. Tetapi saat dia melihat wajah Mei, wajahnya bersinar dengan senyuman tulus. Jelas bahwa kelelahan yang dia rasakan menguap begitu dia melihat Charter. Mei menawarkan Charter minuman tetapi dia mengatakan bahwa dia masih memiliki tugas yang harus dipenuhi. Kemudian dia mulai memerah saat mengeluarkan sebuah kotak kecil menjelaskan bahwa dia di sini untuk memberinya hadiah kecil. Secara alami rasa ingin tahu Mei meningkat dan dia bertanya-tanya. Apakah itu produk baru yang baru saja diluncurkan di pasar tetapi ternyata di dalam kotak itu ada cincin berlian. Charter berlutut. Mengambil tangannya dan bertanya apakah dia mau menikah dengannya. Mei benar-benar terkejut. Dan lamaran yang tidak terduga itu membuatnya dalam keadaan terkejut yang menyenangkan. Keesokan harinya Charter berada di kantor Aulan dan dia sangat bahagia berlebihan. Sebenarnya mulai membuat pangeran merasa tidak nyaman. Meskipun begitu, pangeran kembali fokus pada tugas kantornya saat membaca laporan. Dia mengungkapkan bahwa dengan bantuan penyihir dari Pulau Slumber, proyek konstruksi di kota perbatasan berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jembatan baja di atas Sungai Air Merah sudah selesai, sejajar sempurna dengan tembok baru. Dan semua kredit diberikan kepada Sister Lotus dan Carl yang juga kepala Departemen Konstruksi. Setelah bekerja dengan Lotus untuk sementara waktu, dia benar-benar sangat menantikan Lotus bergabung dengan departemen dan bekerja bersamanya. Deretan kabar baik pangeran berlanjut ketika ilmuwan gila menerobos masuk ke ruangan. Terlihat sama senangnya dengan Charter, jelas dia di sini dengan kabar baik. Jika tidak, dia tidak akan membuang waktunya datang ke sini. Ilmuwan gila itu dengan cepat mengungkapkan bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk memproduksi asam dalam skala besar. Pangeran benar-benar terkejut dengan kabar itu dan memberitahu Kyle Seichi untuk membawanya ke laboratorium. Tidak lama kemudian kita menemukan diri kita di laboratorium Riverside. Charles, asisten Shishi, membungkuk dan memberi hormat kepada pangeran. Dan tidak butuh waktu lama bagi Rauland untuk menyadari bahwa Charles adalah orang yang sama yang telah banyak dia dengar dari Tuan Kyle setelah bertukar basa-basi.
Pangeran mengalihkan fokusnya ke kontainer besar yang berjejer di latar belakang. Dan dengan cepat bertanya kepada Charles bagaimana alat-alat ini digunakan untuk memproduksi asam. Kyle Cici menjelaskan bahwa semuanya berdasarkan pada persamaan reaksi. Mereka belajar di kimia 101, dia menjelaskan bagaimana setelah asam diisolasi. Itu dibakar di dalam tungku, gas yang dihasilkan kemudian dipanaskan. Dan disimpan dalam wadah timbal. Pangeran terpesona dan bertanya lagi. Apakah semua wadah ini memang terbuat dari timbal? Kyle Suci mengangguk. Dan menjelaskan bahwa timbal adalah satu-satunya bahan yang dapat menangani kekuatan korosif asam. Pipa timbal di bagian atas memompa asam nitrat ke dalam sistem. Di bawah pengaruh karbon dioksida, asam nitrat terurai menjadi oksida nitrogen. Oksida ini bercampur dengan air dan karbon dioksida untuk menciptakan campuran asam yang mengalir keluar dari lubang bawah. Dia mengatakan reaksi ini sangat baik. Karena oksida nitrogen hanya mengantarkan oksigen tanpa mengonsumsi apapun. Jadi kamu tidak perlu banyak asam nitrat untuk mempertahankannya. Pangeran kemudian bertanya tentang seberapa banyak asam yang bisa mereka produksi. Charles menjelaskan bahwa dengan pengaturan ini mereka bisa membuat asam untuk sekitar seminggu. Dalam satu hari, ini hanya prototipe saat ini. Tetapi jika mereka membangun yang lebih besar, mereka bisa memproduksi lebih banyak lagi. Rowland sangat puas dengan informasi ini. Dan menyatakan bahwa setelah Anna kembali dari Silver City, mereka akan bekerja pada unit produksi yang lebih besar. Dia juga menyebutkan bahwa jika mereka kehabisan timbal, mereka bisa menggunakan logam sebagai gantinya. Karena Cat Nona Soraya dapat menangani korosi, saat itu Kyle Seichi akhirnya memberanikan diri untuk membuat permintaan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia meminta pangeran jika dia bisa diberikan kimia pukul 21. Setelah semua, dia telah memenuhi janjinya dan semua 5 laboratorium mereka sekarang dipenuhi dengan magang berkat keberhasilan mereka dalam pembuatan asam. Beberapa saat kemudian, pangeran membungkuk di kantornya sementara Lady Scroll sibuk merapikan buku-buku. Pangeran sangat terfokus mencoba mengingat pengetahuan fisika dan kimianya. Tetapi jelas dia mengalami kesulitan. Lady Scroll bisa mendengar dia bergumam pada dirinya sendiri. Dan meskipun dia ingin membantu, dia hanya bisa mencatat apapun yang dikatakan pangeran. Dia mengakui bahwa hal ini jauh lebih kompleks daripada matematika dan ilmu alam yang biasa dia hadapi dan tidak heran jika dia kesulitan. Dia kemudian berjalan mendekatinya. Memberitahu dia untuk istirahat. Pangeran bagaimanapun mengungkapkan betapa dia iri dengan keterampilan menghafalnya. Dia bercanda bahwa jika dia seperti dia tidak perlu stres tentang ujian, pasti akan masuk ke sekolah terbaik dan mendapatkan pekerjaan terbaik. Tentu saja Lady Scroll tidak sepenuhnya mengerti komentar pangeran dan menganggap bahwa dia pasti telah diuji di istana kerajaan. Pangeran dengan cepat setuju karena dia tidak ingin mengekspos identitas aslinya. Nona Gulir kemudian menjelaskan bahwa menghafal segalanya tidak selalu merupakan pendekatan terbaik. Terkadang lebih baik melepaskan hal-hal dan dia selalu harus menyimpan kenangan buruk itu. Meskipun dia ingin melupakan semuanya, pangeran merenungkan hal ini. Dan dia merasa cukup sedih untuknya karena dia setuju bahwa dia benar-benar benar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa pangeran merasa cukup tertekan karena dirinya, jadi dia meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan bahwa semuanya sudah menjadi masa lalu. Dia kemudian mulai berpikir pada dirinya sendiri. Betapa Rowland Wimbledon berbeda dari elit manapun yang pernah dia temui. Meskipun pengetahuannya yang luas, semua yang tampaknya dia khawatirkan adalah meneruskannya kepada orang lain. Dia tidak bersikap superior meskipun dia berada dalam posisi kekuasaan. Sementara itu, pangeran memutuskan untuk mengakhiri hari. Nona Gulir bertanya apakah dia berencana untuk melanjutkan ini besok. Pangeran dengan senang hati berkata tidak dan memberitahunya untuk memberikan catatan kepada Kyle Seichi bersama dengan buku teks fisika karena itu akan membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Kemudian kita menemukan diri kita di tepi kolam. Ikan-ikan dengan senang mulai mengunyah kulit mati Nona Daun saat dia mencelupkan kakinya ke dalam air. Nona Gulir juga bergabung dalam adegan dan bertanya kepada temannya apakah kakinya merasa baik-baik saja. Nona Daun menjawab bahwa jari-jarinya dalam kondisi sangat baik sekarang dan dia tidak perlu khawatir tentang mereka membeku. Di musim dingin yang akan datang, Nona Gulir kemudian melihat sekeliling pada kehijauan yang subur. Dan bertanya kepada temannya apakah dia menanam semua tanaman ini. Gadis hijau itu mengangguk dan berkata bahwa itu adalah tanaman anggur. Pohon buah-buahan dan tanaman, dia juga menyebutkan bahwa ada banyak sarang burung di daerah tersebut.
dan bahwa merpati pengantar Honey tinggal di sana, Nona Daun kemudian menjelaskan bahwa pangeran selalu memberitahunya bahwa evolusi terletak. Dalam pemahaman seorang penyihir tentang kekuatan mereka, dia menemukan sel tanaman sangat menarik. Dan awalnya berpikir bahwa mereka harus berfungsi sebagai satu kesatuan. Dia menunjukkan bagaimana sekelompok daun dapat menjadi sebuah sulur dan jika mereka semua berbeda, mereka tidak dapat pernah bergabung menjadi satu. Dia merenungkan bagaimana kekuatannya terikat pada ekosistem itu sendiri, melihat kebunnya yang hijau subur. Dengan burung-burung yang hidup dan berkembang, dia merasa bahwa dia telah menemukan jalannya ke depan. Adegan berpindah ke pinggiran kota Silver di mana para penyihir telah mendirikan perkemahan mereka. Dekat pegunungan, semua orang kini berada di balon mereka, siap untuk fase berikutnya dari misi mereka. Saat mereka terbang turun, Anna memberitahu Lightning untuk masuk ke dalam balon dan beristirahat karena tidak ada iblis di sekitar, tetapi Lightning dengan semangat menyatakan bahwa dia bisa terbang selama dia mau. Wendy menoleh padanya dan bertanya apakah dia merasa gugup. Lightning membantahnya dan dengan percaya diri menyatakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk mengemudikan bom nuklir ke arah yang benar, terutama karena dia telah berlatih berkali-kali. Dan kastil kota Silver begitu besar, tidak mungkin dia akan meleset. Namun, Wendy menasihatinya untuk tidak ceroboh. Dia mengingatkan Lightning bahwa keselamatan adalah prioritas utama mereka dan meyakinkannya bahwa masalah terbaru dengan iblis bukanlah kesalahannya. Jadi dia tidak perlu merasa bertanggung jawab atas apapun. Lightning dengan cepat membantah memiliki pikiran seperti itu. Sementara Wendy bisa melihat bahwa dia telah merasa tertekan belakangan ini sejak pertemuan itu dengan para iblis. Jadi dia meyakinkan Lightning sekali lagi bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena dia tidak buruk dalam bertarung, hanya sedikit kurang pengalaman. Anna juga setuju dan menyatakan bahwa sebagian besar penyihir tidak mendekati Nightingale. Ketika berbicara tentang pengalaman bertarung, mereka lebih lanjut memberitahunya bahwa tidak ada yang menyalahkannya. Jadi dia tidak perlu merasa buruk tentang apapun dan menyulitkan dirinya sendiri. Magie bergabung dengan adegan dengan cepat melaporkan bahwa distrik dalam ibu kota kini sudah terlihat, saat semua orang menikmati pemandangan yang megah. Mereka terpesona oleh bagaimana mereka bisa melihat segalanya dengan begitu jelas. Wendy kemudian merenungkan pengalaman masa lalu mereka, mencatat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu Siri dan Echo, daerah ini dianggap sebagai bagian paling berbahaya dari Grey Castle, sangat sulit bagi para penyihir. Dengan satu orang dieksekusi hampir setiap bulan di plaza distrik luar. Dan tinggal di sana bahkan untuk satu hari tambahan adalah satu hari lagi menyaksikan saudara perempuan mereka menderita. Sementara itu, Lightning sedang memberi semangat pada dirinya sendiri saat mereka akan menghancurkan kota ini. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika membom Timothy adalah satu-satunya yang harus dia lakukan. Untuk membuat perubahan, dia siap untuk melakukannya. Saat mereka melayang tepat di atas kota, Wendy memberitahu semua orang untuk menyiapkan bom. Dan membuka pintu, momen yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Dan bom mulai turun, tim bersorak untuk Lightning. Berteriak bahwa sekarang semua tergantung padanya, Lightning dengan cepat mempercepat. Dan memposisikan dirinya tepat di atas bom saat menuju kastil utama. Setelah dia mengarahkan bom ke jalur yang benar, dia menarik parasut dari misil. Memungkinkan bom turun bahkan lebih cepat dan dia sendiri mulai terbang ke arah yang lain karena pangeran telah memerintahkannya untuk tidak melihat bom setelah meledak, tetapi secara alami. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk melihat bom sebelum meledak. Karena dia ingin menyaksikan kejatuhan Timothy di depan matanya sendiri ketika bom mengenai. Itu meledak dengan ledakan kolosal, para warga di sekitar kota tertegun oleh suara keras yang besar, mereka menonton dengan terkejut saat asap membubung dari kastil. Dan seluruh bangunan mulai bergetar, bahkan Timothy yang duduk di dalam merasakan gelombang kejut. Kepanikan menyebar melalui ruangan saat semua orang bertanya-tanya apakah itu gempa bumi. Timothy kemudian dengan cepat berteriak kepada semua orang, menyuruh semua orang untuk diam. Dan meminta untuk dibawa ke ruang bawah tanah, para kesatria yang berdiri di sekitar. Dengan cepat berjanji untuk melindungi raja mereka dan Timothy segera mulai menuju ruang bawah tanah. Tanpa membuang waktu, puing-puing terus turun dan Timothy menggertakkan giginya karena kesal. Dia marah memikirkan bahwa hanya sejumlah besar bubuk salju yang bisa menyebabkan kehancuran seperti itu dan dia kesal dengan bagaimana Rowland berhasil mendapatkan senjata alkimia yang begitu kuat. Timothy curiga bahwa Garcia mungkin telah memberikannya kepada Rowland.
Sebelum meninggalkan Clearwater, begitu dia memikirkan ini. Dia tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa Rowland dan Garcia mungkin bekerja sama melawannya. Tetapi dia bingung bagaimana mereka berhasil menyelundupkan begitu banyak bubuk salju ke dalam kastil untuk membuat ledakan sebesar itu. Dia meraih salah satu kesatrianya dengan kerah dan memerintahkannya untuk mengumpulkan kesatria lainnya dan mencari seluruh distrik. Mereka perlu memeriksa saluran pembuangan, taman, gudang, dan dimanapun bubuk salju mungkin disembunyikan. Dia juga memberitahu mereka untuk menangkap siapapun yang terlihat. Bahkan sedikit mencurigakan, tidak peduli pangkat mereka, dan dia menegaskan bahwa setiap pelayan dan pembantu terakhir di kastil harus diperiksa, tidak ada yang akan dibiarkan lolos. Kesatria Timothy dengan cepat berlari untuk melaksanakan perintah sementara Timothy sendiri hanya bergetar dalam frustrasi total menunggu waktu untuk merespons Rowland dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa dia tidak sekuat yang dia kira. Tetapi pikiran tentang Rowan yang tersenyum setelah kemenangan kecil ini benar-benar membuatnya kesal. Dia memukul dinding dalam frustrasi total memutar ulang surat ancaman Rowan tentang akhir pemerintahannya berulang kali di kepalanya. Sementara itu kembali di kota perbatasan kita melihat Merpati Honey bertengger di jendela. Tampaknya Merpati itu baru saja mengantarkan pesan dari Theo yang sudah ditempatkan di Silver City untuk melaporkan tentang operasi angin timur 00. Dan surat itu mengonfirmasi pelaksanaan misi yang berhasil. Dijelaskan bahwa sejak kastil dengan cepat dikunci. Setelah bom nuklir dijatuhkan mereka tidak berhasil menyelidiki efek ledakan tersebut. Namun pada malam hari hampir setiap warga tahu tentang insiden itu. Dan semua pub, hotel, dan plaza di sekitar kota ramai dengan diskusi yang sama. Banyak yang kini percaya bahwa Timothy mati dalam ledakan. Dan orang-orang mulai berpikir bahwa Rowland membunuhnya terutama karena Pangeran kita sudah mengirim surat ancaman itu kepada Timothy. Sekarang semua orang berpikir bahwa anak kita mungkin segera menjadi penguasa baru kerajaan. Surat itu lebih lanjut menjelaskan bahwa wilayah elit sebagian besar diam. Dan reaksi kastil sangat cepat menunjukkan bahwa Timothy Wimbledon kemungkinan masih hidup. Juga ada pembicaraan bahwa serangan itu datang dari langit dengan beberapa warga mengklaim mereka melihat objek putih jatuh di ibu kota dengan kecepatan luar biasa semua dalam semua. Jika kabar menyebar bahwa serangan itu adalah hukuman Rowland untuk tirani Timothy, banyak orang akan mempercayainya. Kamu lihat laporan tentang perintah menindas Timothy sudah beredar dan mengumpulkannya menjadi kasus yang solid. Akan cukup efektif. Theo lebih lanjut menulis bahwa melalui penggilingan rumor ini, pesan akan mencapai telinga setiap warga. Ditambah Theo juga mengawasi para tentara yang ditempatkan di timur. Tetapi Timothy seharusnya sibuk dengan masalahnya saat ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tampaknya semua berita dalam surat itu cukup memuaskan. Dan pangeran percaya bahwa jika angin timur pukul 01 benar-benar dapat mendorong Timothy untuk mengerahkan pasukannya, ini akan menjadi kemenangan besar. Sekarang dia hanya perlu menunggu penyihir kembali. Sudah beberapa hari sejak dia melihat Anna dan tidak ada yang mencuri camilan ikan dari lacinya, yang merupakan sesuatu yang sulit dia biasakan secara tiba-tiba. Pintu berderi terbuka dan Night Charter bergegas masuk melaporkan bahwa 2 armada telah tiba di pelabuhan. Dan mereka adalah pedagang Margaret. Tampaknya dia menambahkan bahwa beberapa perekrut yang telah dikirim ke wilayah selatan telah kembali dengan 4 hingga 500 pengungsi. Balai kota mengikuti rencana yang ditetapkan untuk pengujian virus. Sebelum mengizinkan siapapun masuk lokasi, kemudian beralih ke laboratorium, di mana Charles melihat keluar jendela mencatat betapa sibuknya pelabuhan hari ini. Sementara itu, seniornya terfokus pada pekerjaannya sendiri, juniornya kemudian menyuruhnya untuk tidur. Tetapi seniornya mengatakan dia baik-baik saja. Dia menyebutkan bahwa hanya perlu beberapa halaman bacaan. Baginya untuk menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia selalu mengira alkimia hanya tentang bereksperimen dengan elemen. Dan sekarang dia menemukan mengamati matahari terbit dan terbenam adalah aktivitas yang tidak ada gunanya. Asistennya membantah ini dengan bertanya apakah itu bukan cara segala sesuatunya. Setelah semua pengamatan terhadap matahari dan bintang diserahkan kepada para astronom, sementara petani dan apoteker menangani penelitian tentang tanaman. Seniornya kemudian menekankan bahwa inilah sebabnya dia merasa mereka tahu sangat sedikit. Menurut buku pangeran, semuanya saling terhubung. Dari awal, dijelaskan bagaimana batu, bunga, petir, dan api semua terdiri dari materi yang sama dan beroperasi di bawah aturan yang sama.
Dan kimia hanyalah bagian kecil dari pemahaman yang lebih luas setelah membaca sebanyak ini dari kimia pukul 21. Dia mulai memahami apa yang dimaksud pangeran dan mengapa mereka dapat memprediksi kualitas dan reaksi suatu elemen meskipun mereka tidak dapat mengamatinya secara langsung. Seniornya mengakui bahwa perspektif ini telah membuka pintu untuk pemahaman yang lebih luas di luar hanya kimia. Asistennya mengakui apa yang dikatakan seniornya dan berharap dapat memahami kedua buku ini di masa depan. Adegan berikutnya beralih ke kerajaan Wolfheart yang saat ini sedang dikepung oleh Uskup Agung Maine. Anak buahnya dengan cepat melaporkan bahwa penghancur kota sudah siap. Maine kemudian bertanya apakah para penyihir juga sudah siap dan asisten mengonfirmasi. Menambahkan bahwa mereka telah memastikan untuk menyembunyikan mereka, puas dengan laporan tersebut. Dia memberitahu anak buahnya untuk kembali ke posisinya sebelum anak buah itu pergi. Maine lebih lanjut menanyakan tentang keberadaan Zero dan Isabella si Junior. Segera memberitahunya bahwa mereka sedang menginterogasi para tahanan di bagian timur camp dan bertanya apakah dia ingin memanggil mereka. Tetapi Maine menolak dan mengatakan bahwa dia akan pergi sendiri untuk melihat. Saat dia melangkah maju, dia melihat mereka dan tidak bisa tidak berpikir tentang betapa berbeda mereka dari para penyihir yang telah dibesarkan gereja sejauh ini bahkan di masa-masa serius seperti ini. Mereka tampak sepenuhnya tanpa beban, meskipun jika kedua orang ini berada di bawah perintahnya. Maine tidak akan ragu untuk menghukum mereka karena tingkah laku mereka. Namun, dia tidak berdaya melawan keduanya karena mereka memiliki pangkat yang sama dengan Uskup Agung. Maine kemudian memerintahkan salah satu kesatria untuk mengusir tentara penghakiman dari area itu segera. Termasuk mereka yang sedang mengawasi para tahanan pada saat itu, kedua wanita itu berbicara. Menanyakan kepada Maine mengapa dia ikut campur ketika mereka baru saja akan bersenang-senang dengan para tahanan. Maine memberitahu mereka bahwa menginterogasi para tahanan ini tidak ada gunanya dalam mengepung kota Wolfheart. Selain itu, orang-orang ini hanyalah pengintai yang mereka temukan di jalan, jadi hampir tidak ada intel yang bisa diambil. Jadi dia merekomendasikan agar mereka berdua segera menuju garis depan. Lady Isabella meyakinkannya untuk tidak khawatir. Berjanji bahwa selama dia di sini, dia tidak akan membiarkan satu musuh penting pun lolos. Namun dia juga menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghentikan Lady Zero dari membuat keributan. Karena dia sangat suka mengadili orang dengan tangannya sendiri, tentara musuh. Meskipun terluka, cepat berdiri melawan Zero, dia melepaskan anak panah. Lalu membuang senapan silang dan meraih pedangnya, berusaha menyerangnya. Tetapi Zero menghilang dari tempatnya, membuat pedangnya hanya mengenai tanah kosong. Tentara itu tertegun sementara Zero hanya berdiri di sana dengan anak panah di mulutnya setelah meludahkannya. Dia bertanya kepada tentara itu kemana dia mencoba mengarahkan serangannya karena dia ada tepat di depannya. Tentara itu berbalik tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Zero melompat ke udara, meraih kepala kesatria dan memutarnya dengan suara yang mengerikan. Kesatria malang itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Saat dia akhirnya mencium selamat tinggal pada kehidupan tercintanya, Zero kemudian beralih ke para tawanan yang tersisa. Dengan santai menyatakan bahwa mereka adalah berikutnya. Omong-omong, apakah kamu memperhatikan bahwa wanita-wanita ini memiliki telinga runcing? Itu berarti ada elf di dunia ini juga, meskipun kita belum tahu banyak tentang mereka. Tetapi mari kita berharap kita segera mengetahuinya. Para tawanan lainnya yang ketakutan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Zero segera bergerak. Menangkap seorang pria malang dengan aura aneh yang secara harfiah mencekiknya sampai mati. Setelah dia mati, aura yang dia lemparkan padanya muncul dari tubuhnya yang tak bernyawa. Dan dia beralih ke tawanan lain yang benar-benar kehilangan akal. Sebelum dia juga menemui akhir yang sama, Zero melihatnya dengan seksama. Dan dengan ketenangan yang menyeramkan di wajahnya, memberitahunya bahwa Tuhan telah mengungkapkan segalanya kepadanya. Dia tahu bahwa orang tuanya adalah petani yang direkrut ke dalam divisi pengintai tentara. Atas perintah Raja Hati Serigala, ketika mereka kembali untuk melapor, mereka tidak diizinkan pulang dan langsung dikirim kembali ke garis depan. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bawah dagunya seperti seorang ibu yang peduli dan mengungkapkan kebenaran yang pahit. Yaitu bahwa dia tidak dikirim kembali ke keluarganya karena itu sudah tidak ada lagi. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sama seperti dia, digunakan dan dibuang oleh Raja Hati Serigala. Dia menjelaskan lebih lanjut secara rinci bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat memperbaiki dinding dan ibunya dihukum dengan cambukan.
Selama kerja paksa dan sekarang dalam kondisi kritis, anak laki-laki itu mulai menangis berusaha menyangkal apa yang dia katakan. Dan menganggapnya tidak lebih dari sekadar kebohongan, Zero kemudian mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa semua ini terjadi karena para elit tidak pernah melihat rakyat biasa sebagai manusia sejati. Bagi mereka, rakyat biasa hanyalah ternak, namun dia menyebutkan bahwa gereja berusaha mengakhiri kejahatan dan ketidakadilan ini. Untuk menciptakan dunia baru di bawah perlindungan Tuhan, pria itu bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan dia memberitahunya untuk mendengarkan hatinya karena hanya Tuhan yang dapat menghakiminya. Dia menjawab bahwa dia bersedia melakukan apapun yang dia katakan. Tetapi dia membutuhkan janjinya bahwa dia akan menyelamatkan ibunya sebagai balasan. Dia mengeluarkan rumput seperti gulma dan memberitahunya untuk memakannya, meyakinkannya bahwa itu akan membantu menenangkan emosinya. Pria yang putus asa itu dengan cepat mulai memakan rumput itu tetapi wajahnya segera menjadi pucat. Dan dia mendapati dirinya tersedak, darah mengalir dari mulutnya saat dia mati di tempat. Saat dia terjatuh dengan suara keras, dia berbalik kepada Maine dan bertanya, apakah metode penilaian ini mengingatkannya pada bagaimana Uskup Agung Heather biasa menghukum? Maine yang terlihat kesal bertanya mengapa dia harus menipunya dan meracuni dirinya. Jika itu adalah Heather, dia pasti akan memastikan untuk mengubahnya menjadi seorang pengikut setia daripada menjadi mayat nol kemudian. Menunjukkan bahwa semua yang dia katakan tentang keluarganya hanyalah omong kosong dan jika dia menemukan kebenaran nanti, dia pasti akan marah dan bisa menyebabkan masalah bagi gereja. Dia kemudian memberitahu Maine untuk mempercayainya karena semua yang dia lakukan adalah untuk gereja. Meskipun dia meyakinkannya, Maine terlihat sangat terganggu oleh tindakannya. Dan hanya berjalan pergi, dia memberitahunya bahwa serangan akan segera dimulai. Menginstruksikannya untuk bersiap-siap, tetap dengan rencana. Dan pastikan untuk menangani Raja Wolfheart dan Ratu Clearwater dengan percaya diri. Zero menjawab bahwa mereka pasti akan mati karena dengan dia dan Isabella di pihak gereja. Tidak ada cara bagi pasukan Wolfheart untuk melarikan diri, tidak lama kemudian City Breaker ditembakkan. Bola api raksasa menghantam dinding, menghancurkannya sepenuhnya dengan satu pukulan. Saat para ksatria menyerbu ke depan, Zero dan Isabella berdiri di atas bukit. Mengamati semuanya dengan seksama nol mencatat bagaimana manusia tidak bisa menang melawan iblis. Itulah sebabnya gereja menciptakan angkatan punishment ilahi. Isabella juga menunjukkan bagaimana angkatan Wolfheart sekarang harus mempertahankan diri dari tentara suci mereka. Hanya untuk diubah menjadi daging belaka, Isabella kemudian menyarankan untuk membantu membersihkan medan perang lebih awal tetapi Zero mengingatkannya bahwa mereka akan menang dengan mudah terlepas. Mereka harus menyimpan kekuatan mereka untuk tujuan utama di depan. Isabella setuju. Tetapi penasaran mengapa Zero bermain-main dengan pengintai itu, terutama karena Uskup Agung Maine. Tampaknya tidak terlalu senang tentang itu, dia khawatir bahwa Maine mungkin tidak menyukai penilaian semacam itu dan bahwa dia mungkin berakhir di sisi buruknya. Zero tersenyum dan berkata bahwa jika Maine marah, itu karena dia belum menjadi paus. Begitu dia naik ke lantai tertinggi arsip suci, dia akan mengerti bahwa ini adalah jalan sejati menuju keselamatan. Dia menambahkan lebih lanjut bahwa Tuhan tidak pernah turun ke dunia mereka, sebaliknya dia telah menciptakan tujuan yang besar untuk mereka kejar dan semua orang mendambakan berkah Tuhan. Sesuatu yang dia anggap mirip dengan penilaian yang telah mereka lihat sebelumnya. Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menjamin apakah tujuan itu nyata. Atau jika mereka hanya mengembara tanpa arah namun mereka masih bersedia mengorbankan segalanya. Hanya untuk menemui Tuhan, dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia telah berada di lantai tertinggi. Dan Yang Mulia Grand Pope O'Brien adalah orang yang memberitahunya hal-hal ini. Dia bukan penyihir dan mendekati akhir hidupnya karena usianya. Dia mendengar bahwa saat manusia mati, hidup mereka berkelebat di depan mata mereka. Dan mereka sering membocorkan rahasia mereka jadi. Dia berpikir untuk mengkonsumsi dia hanya untuk alasan ini. Isabella berkata dia tidak bisa melakukan itu. Yang dijawab oleh Zero, tentu saja dia tidak bisa dan bahkan Maine akan marah. Dia meyakinkan temannya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa dia tahu batas-batasnya. Isabella merenungkan bahwa setelah mengkonsumsi begitu banyak orang, dia tidak berpikir ada banyak yang tersisa di dunia ini. Zero belum mengalami, dia tidak pernah fokus pada sesuatu yang khusus. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan murni untuk bersenang-senang dan rasa senangnya cukup menyeramkan.
Tidak jelas bagaimana tepatnya dia mengkonsumsi manusia, tetapi tampaknya aura. Seperti yang kita lihat sebelumnya adalah cara dia menghabiskan kekuatan hidup mereka. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, menyebarkan semua tentara di area tersebut. Mereka terbakar hidup-hidup akibat ledakan itu. Zero dengan cepat terbangun bertanya-tanya apakah ini adalah senjata alkimia yang telah mereka gunakan, tampaknya cukup kuat dan efektif melawan binatang iblis. Isabella menambahkan bahwa masih ada banyak batu penilaian ilahi di balik dinding dan dua di antaranya cukup signifikan. Dia berharap bahwa ini milik beberapa orang penting. Zero terlihat senang mendengar ini dan memutuskan saatnya untuk turun, tetapi temannya mengingatkannya bahwa orang-orang ini bukan Raja Jantung Serigala atau Ratu Clearwater. Dan sumber energi terkuat masih ada di kastil. Jadi dia bertanya kepada temannya apakah dia yakin ingin turun. Zero memberikan kedipan cepat kepada temannya dan berkata bahwa kemenangan yang mudah lebih baik daripada yang mahal. Jadi dia akan membantu sedikit. Adegan beralih ke Garcia di dermaga. Baru saja melangkah turun dari kapalnya, tiba-tiba seorang penghuni pasir yang mengawal Garcia memperhatikan dua wanita elf yang berjalan santai di sekitar para ksatria dan penghuninya. Dengan cepat memposisikan diri untuk melindungi Garcia dengan segala cara. Sementara itu, para gadis tetap tenang dan Isabella dengan cepat menggunakan kekuatannya pada para ksatria. Pada awalnya tidak ada yang tampak terjadi dan para ksatria menyerangnya. Tetapi segera mereka mulai batuk darah nol berlari menuju penghuni pasir. Dan mulai mengganggu pikirannya menggunakan kekuatannya. Garcia kemudian meminta tahu bagaimana dia menggunakan kekuatannya di hadapan batu-batu itu. Zero tersenyum dan mengatakan bahwa batu-batu itu bukanlah apa yang mereka pikirkan. Dia kemudian melompat ke udara memberitahu Garcia bahwa dia tidak perlu tahu. Karena dia sudah sebaiknya mati sekarang saat Garcia melihat Zero bersiap untuk jatuh padanya. Pikirannya tiba-tiba kembali ke sebuah kenangan di dalam ingatannya. Dia mendapati dirinya duduk di halaman kastil melihat adik-adiknya yang lebih muda dan dirinya sendiri. Bermain-main terlihat kecil dan tanpa beban dia menatap batu tempat dia duduk. Dan dengan jelas mengingat ayahnya mengganti batu bata itu dengan batu kerikil. Sepertinya bahkan Zero ada di dalam pikirannya memuji Garcia. Karena memiliki tempat yang begitu indah untuk beristirahat, Garcia kemudian bertanya padanya apakah dia seorang penyihir dari gereja. Nol segera memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dia tidak bisa dianggap remeh sebagai penyihir biasa. Karena dia adalah penyihir murni berbeda dari garis keturunan yang membusuk lainnya. Yang hanya mati setelah beberapa waktu begitu Garcia mendengar penyihir murni. Dia menyadari bahwa Zero hanyalah alat lain dari gereja. Garcia kemudian meminta tahu apa tempat ini. Dan jika Zero menciptakannya dengan sihirnya dia cukup yakin ini hanyalah ilusi. Dan tidak akan tertipu oleh ilusi belaka. Dia kemudian mulai menggenggam erat batu-batu itu yang dia pegang dan tangannya mulai berdarah. Zero akhirnya mengungkapkan bahwa ini adalah dunia kesadarannya yang dia sebut medan perang jiwa. Di sini mereka bisa saling menghancurkan dan pemenangnya mengambil semuanya. Sementara yang kalah menyerahkan segalanya seperti yang dijelaskan dalam catatan suci. Penyebutan medan perang jiwa mengejutkan Garcia saat dia memikirkan semua ini. Zero menusuknya dengan pedang meninggalkan darah mengalir dari luka tusuknya. Tetapi meskipun berdarah deras dia telah kembali ke alam kesadaran. Dan dia masih berdiri utuh di sana. Noda darah dari luka yang dia terima sebelum mati masih terlihat di atas dadanya. Di sana kita bertemu Zero sekali lagi. Yang menjelaskan tentang aturan medan perang saat ini, kesadaran Garcia saat ini terbatas. Dan rasa sakit dari setiap kematian akan terasa nyata, ini akan mengikis baik kekuatan fisik maupun mentalnya. Dan ketika dia menderita lebih dari yang bisa dia tanggung, tidur yang sebenarnya akan dimulai. Zero menambahkan lebih lanjut bahwa dengan setiap kematian, dia akan kembali ke keadaan aslinya. Kebanyakan orang bertahan sekitar 3 hingga 4 kematian, tetapi dia telah melihat orang lain bertahan 7 atau 8. Bahkan lebih, dia kemudian melontarkan ejekan kepada Garcia dengan mengatakan bahwa jika Garcia menyerah, itu sepenuhnya dapat dimengerti. Setelah semua, mati berulang kali adalah perjuangan yang sangat menyakitkan dan memilih untuk melarikan diri tidaklah tepat disebut pengecut. Terutama ketika hasilnya sudah ditentukan, saat itulah Zero tiba-tiba mengeluarkan pedang besar. Membuat Garcia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Maksudku dia hanya mengenakan jubah. Jadi bagaimana dia bisa menyembunyikan senjata sebesar itu, tetapi kemudian semuanya akhirnya masuk akal baginya. Dan dia bertanya-tanya mungkin dia memanggilnya dari udara tipis,
akhirnya Zero menghancurkan pedang itu ke bawah. Tetapi Garcia mengeluarkan perisai raksasa dari manapun. Setelah perisai itu, sekarang dia memiliki busur di tangannya. Sementara Zero tiba-tiba terikat di salib seperti boneka, Garcia di sisi lain segera mengarahkan dan menembakkan anak panah yang menembus dada Zero. Saat itulah Garcia menyatakan bahwa karena ini adalah dunia kesadarannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dia membayangkan sebuah lembing dan mulai berjalan menuju Zero. Merenungkan berapa banyak lubang yang harus dia buat di tubuhnya, Zero menjawab dengan tenang memberitahunya sebanyak yang dia inginkan. Tetapi tepat saat Garcia akan menyerang dengan lembing, peran mereka tiba-tiba bertukar. Sekarang Garcia adalah yang tergantung di salib sementara Zero berdiri di sana dengan pedangnya. Di momen berikutnya, gadis bajak laut kita kehilangan kepalanya tetapi entah bagaimana dia kembali utuh. Melihat dirinya yang tidak terluka tidak tahu apa yang sedang terjadi sementara penyihir itu berkomentar bahwa itu tidak akan menjadi pertarungan yang nyata jika dia tidak memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja. Jadi dia memutuskan untuk memberikan ketenangan pikiran kepadanya. Saat itulah Zero mengulangi kata-katanya sebelumnya. Mengatakan bahwa pemenang mengambil semuanya dan yang kalah menyerahkan segalanya. Dia menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang telah dia konsumsi, ada sejenis penyihir yang sangat kuat. Penyihir ini memiliki kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Kecepatan dan ketahanan terhadap batuan penghakiman ilahi. Dan gereja memiliki nama khusus untuk mereka yang dikenal sebagai transendensi. Dia menjelaskan dengan jelas bahwa Garcia tidak akan bisa mengalahkannya dengan metode biasanya dan jika dia ingin bertahan hidup. Dia harus berusaha jauh lebih keras. Jujur saja, aku benci hal semacam ini. Di mana orang-orang terjebak dalam imajinasi atau hal-hal semacam itu, bagaimanapun juga. Pertarungan mereka berlanjut dengan keduanya memunculkan senjata melalui imajinasi mereka. Saling bertukar serangan, kadang-kadang Garcia mendapatkan keunggulan. Di lain waktu Zero yang melakukannya dan mereka bertarung cukup lama. Akhirnya penyihir menjelaskan kepada Nona Paces bahwa meskipun memunculkan senjata dari udara kosong, relatif mudah dan tidak menguras banyak energi, pemulihan tubuhnya yang berulang kali memakan biaya yang besar. Dia memperingatkan bahwa pada akhirnya Garcia akan kehabisan energi. Dan merasa kelelahan, Zero bahkan menyarankan bahwa setelah kematian berikutnya, dia mungkin jatuh ke dalam kematian abadi, meskipun Nona Paces terlihat cukup lelah. Dia berhasil melontarkan serangan, mengingatkan Zero bagaimana dia berteriak. Saat terbakar hidup-hidup tidak lama yang lalu, Zero kemudian menjelaskan bahwa sejak menjadi penyihir yang dimurnikan, dia telah menerima dukungan substansial dari gereja, mereka telah mengajarinya pengetahuan dan keterampilan bertarung. Dan dia telah berlatih dengan para pejuang penilaian yang bahkan mengetahui bahwa mereka adalah pengorbanan. Dengan senang hati memasuki medan perang jiwa di dunia kesadaran. Para pejuang ini mengasah keterampilannya melalui perjuangan mereka dan setelah kematian mereka menerima nasib mereka dengan damai. Meneruskan semua wawasan dan pengalaman mereka kepadanya. Setelah dia mengonsumsinya, dia bahkan menyebutkan bahwa dia pernah menelan seorang penyihir yang sangat kuat. Yang memiliki kekuatan mengesankan selama pertempuran jiwa itu. Dia hampir kalah, tetapi pada akhirnya dia menang dengan mengandalkan senjata iblis. Dan semua yang telah dia pelajari, karena sifat unik sihirnya. Dia sebenarnya tidak bisa berubah menjadi makhluk luar biasa atau menggunakan kemampuan penyihir lain yang ditelannya. Namun di dunia kesadaran, semua itu tidak ada artinya, hanya beberapa individu. Yang pernah menjadi ancaman nyata baginya dalam 200 tahun terakhir, dia bahkan tidak bisa mengingat jumlah orang yang dia telan, semua pengalaman mereka, rasa sakit, kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, dan bahkan kematian mereka. Telah menjadi bagian dari pengalaman pribadinya sendiri, Garcia dengan cepat mengangkat alis dan bertanya. Apa yang sebenarnya Zero coba sampaikan dengan semua pembicaraan ini? Zero menjawab bahwa dia hanya menyoroti kesenjangan besar dalam kekuatan mereka, pengasimilasian begitu banyak jiwa. Telah membuat kehendaknya tak tertandingi dan jika Garcia ingin tahu berapa banyak kematian yang bisa ditahan, dia menjelaskan bahwa dia setidaknya bisa menahan 100 kematian. Sekarang Garcia hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa dia akan senang membantu memverifikasi klaim itu. Meskipun dia tanpa percaya diri, sebenarnya dia cukup khawatir di dalam. Zero di sisi lain memberitahu Nona Eye-Patch bahwa dia tidak bisa memunculkan sesuatu yang mengguncang bumi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Garcia hanya bisa menciptakan hal-hal yang dia kenal dan bisa pahami sebagai respons.
Nona Ipage memutuskan untuk menutupi seluruh taman dengan salju. Bubuk dan meledakan segalanya termasuk dirinya sendiri. Saat itulah Zero memutuskan untuk menunjukkan kepada Garcia kekuatan sejati gereja. Dia memunculkan senjata besar yang dikenal sebagai City Breaker dan segera setelah satu panah raksasa ditembakkan darinya, Garcia terbelah menjadi dua bagian yang sama. Ini terjadi berulang kali. Dan kematian Garcia berlanjut dengan cara ini, ketika dia akhirnya jatuh ke tanah. Penyihir itu menjelaskan bahwa meskipun memiliki kehendak yang kuat dapat menunda kekalahan, itu tidak dapat mengubah hasilnya. Dengan kata-kata itu, dia kemudian menginginkan Garcia istirahat yang tenang. Setelah mengonsumsi jiwanya, dia kembali ke kenyataan. Isabella segera berlari menuju temannya. Bertanya apa yang membuatnya begitu lama, dia hampir berpikir bahwa dia akan kehilangan Zero, namun bersinar dengan minat. Saat dia mengungkapkan bahwa dia menemukan beberapa hal menarik dalam ingatan Garcia. Dia menemukan formula untuk bubuk salju dan terkejut mengetahui bahwa itu cukup mudah untuk diproduksi. Isabella kemudian menyarankan mereka kembali ke kota suci. Untuk melaporkan penemuan ini kepada Popo Brian, dia menambahkan bahwa dengan Garcia mati, tentara musuh pada akhirnya akan jatuh ke angkatan penghakiman. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi sebelum mereka bisa mulai berjalan, Isabella memberitahu Zero untuk menunggu. Tentu saja, Nona Zero melihat ke belakang dan bertanya ada apa. Isabella memperhatikan bahwa meskipun temannya tidak berubah secara fisik, ekspresi di wajahnya telah berubah cukup banyak. Namun demikian, mereka mulai berjalan pergi. Adegan kemudian beralih ke kota perbatasan di mana para penyihir dan lainnya akhirnya kembali dari kota perak setelah misi mereka yang sukses. Pangeran mengadakan pesta besar untuk semua orang malam itu, suasananya meriah. Dengan semua orang bersulang, kakek Barov meminta untuk bersulang lagi. Kali ini untuk kepala kesatria charter yang akan segera menikah dengan Nona May. Sementara itu, petir kecil kita meminta segelas anggur untuk dirinya sendiri. Wendy dengan enggan setuju dengan permintaan itu dengan janji bahwa itu hanya akan satu gelas. Anna kemudian berbalik kepada pangeran dan dia segera menyambutnya. Menyadari bahwa perjalanan pasti sulit baginya, tetapi dia mengingatkannya dengan senyuman. Bahwa dia sudah pernah ditanya sebelumnya dan jawabannya tetap sama. Saat mereka terus mengobrol, petir melompat di antara mereka. Ingin mendengar sesuatu yang baik dari pangeran juga, pangeran dengan santai mengakui dia. Mengatakan bahwa dia juga melakukan dengan baik, membuat gadis itu semakin bangga. Antusiasmenya menguasainya dan dia dengan cepat mencium pipi pangeran. Pangeran kemudian dengan malu bertanya apakah ini semacam kebiasaan Divjord, di mana seseorang harus mencium orang lain. Petir dengan antusias mengonfirmasi bahwa itu benar. Atau setidaknya itulah yang dikatakan ayahnya. Sementara itu Sylvie sangat malu melihat petir mencium pangeran seperti ini dan melihat reaksi bingungnya. Pangeran tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kebiasaan ini benar-benar ada. Sementara itu, kesatria charter dan kakek masih terjebak dalam diskusi tentang kemungkinan pernikahan charter. Charter tidak bisa tidak memerah saat dia menjelaskan bahwa pangeran sudah menyetujui dan bahkan menawarkan untuk membantu mengatur pernikahan. Di sisi lain, Suster Lily sangat kagum dengan sepotong roti yang terbuat dari sisa-sisa yang digunakan untuk bahan peledak. Magia kecil kita yang baru saja memakannya banyak terkejut dan bertanya-tanya apakah perutnya bisa meledak saat semua orang menikmati malam. Pangeran tiba-tiba melangkah keluar ke balkon. Nick tinggal muncul dan menggenggamnya di bahu. Dia menatapnya dengan senyuman. Saat dia menasihatinya untuk berhati-hati agar tidak terkena flu, dia kemudian bertanya apa yang ada di pikirannya. Dan pangeran dengan santai menjawab bahwa dia tiba-tiba ingin melihat wilayahnya. Dia memperhatikan bagaimana kota masih ramai. Meskipun sudah malam dan jalanan penuh dengan orang-orang. Saat itulah pangeran mengingatkannya bahwa pemutaran perdana drama baru Dawn sedang berlangsung malam ini untuk sebagian besar pendatang baru di kota. Ini mungkin pertunjukan pertama mereka dalam beberapa bulan, jadi mereka sangat ingin bertemu lagi dengan Nona May dan Nona Irene. Nick Tingale kemudian merenungkan bagaimana hampir setahun yang lalu tempat ini hampir seperti kota hantu. Ketika dia pertama kali menyelinap masuk, sekarang bahkan dari sini dia bisa merasakan suasana yang penuh kebahagiaan. Pangeran mengakui bahwa dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, seperti meningkatkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Dia bertekad untuk mengubah wilayah barat menjadi fondasi yang kokoh untuk penyatuan. Tetapi ketika Nightingale bertanya apa rencananya tentang para penyihir, dia meyakinkannya bahwa dia berkomitmen untuk mendukung mereka juga. Kemudian kita melihat Sister Lightning menyelinap makanan ke dalam kantongnya. Tetapi tepat saat dia melakukannya, Magie menangkapnya basah-basah. Membuatnya sangat malu, dengan cepat dia berbisik kepada Magie untuk diam. Dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan tempat menarik di hutan berkabut. Dia berencana untuk menjelajah besok, jadi dia bertanya kepada temannya apakah dia ingin ikut. Tidak mengejutkan, Magie langsung setuju. Gadis petualang itu kemudian memberitahunya untuk menyiapkan makanan dan perlengkapan untuk sehari dan jangan lupa beberapa senjata juga. Dan akhirnya, dia memastikan Magie tahu bahwa eksplorasi ini adalah rahasia. Dan Magie berjanji untuk menjaga kerahasiaannya. Keesokan harinya, mereka berangkat ke hutan berkabut. Magie tampak sedikit kecewa, mengharapkan ini seasyik mencuri telur elang. Tetapi suasana suram tidak memenuhi harapannya. Lightning meyakinkannya dengan mengatakan bahwa sementara sarang elang hanya memiliki beberapa telur, reruntuhan kuno ini mungkin memiliki beberapa buku tua atau harta lain yang layak ditemukan. Lightning meyakinkannya bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang keren, pangeran akan memberi mereka satu keranjang telur utuh yang bisa dia masak sesuka hati. Dan itu akan bertahan cukup lama. Mendengar ini, mata Magie bersinar. Dia dengan semangat mendesak Lightning untuk segera menemukan buku-buku itu. Saat mereka akan memasuki reruntuhan, Lightning memberitahu Magie untuk tetap diam. Karena mungkin ada iblis di sekitar. Ini membuat Magie merinding. Tetapi mereka terus bergerak. Sebelum mereka memasuki reruntuhan, kita mendengar pemikiran Lightning. Di mana dia berpikir tentang bagaimana setiap kali dia mempercepat terbang, rasanya seperti ada iblis yang mengejarnya. Ketakutan ini dimulai ketika dia menjelajahi menara batu. Ayahnya biasa berkata bahwa ketakutan berasal dari yang tidak diketahui. Karena mungkin ada iblis di sekitar ini membuat Magie merinding. Tetapi mereka terus bergerak sebelum memasuki reruntuhan, kami mendengar pikiran kilat. Di mana dia berpikir tentang bagaimana setiap kali dia mempercepat terbang. Rasanya seperti ada iblis yang mengejarnya, ketakutan ini. Dimulai ketika dia menjelajahi menara batu, ayahnya biasa berkata bahwa ketakutan berasal dari yang tidak diketahui. Dan untuk menghadapinya, kamu harus menghadapinya secara langsung. Dia khawatir jika dia tidak bisa menghilangkan ketakutan ini. Akan sulit untuk terbang, apalagi menjelajah, dia juga khawatir bahwa pangeran mungkin marah padanya. Nanti atau bahkan menghukumnya, dan dia yakin saudara-saudara lainnya di kastil akan khawatir, tetapi meskipun semua itu, dia bertekad untuk menjelajah. Dia telah membawa revolvernya dan Magie ada di sampingnya. Dia kemudian memberitahu Magie untuk menunggu di atas sementara dia memeriksa keadaan di dalam. Mengumpulkan keberaniannya, dia mulai melangkah masuk berulang kali. Mengingatkan dirinya untuk mengatasi ketakutannya terhadap hal yang tidak diketahui dan menghadapinya secara langsung saat dia mengintip ke dalam. Dia memperhatikan bahwa iblis yang dia lihat terakhir kali tidak ada lagi, jadi dia memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Saat itulah dia mendengar suara yang familiar dan menghantui memohon untuk dibantu. Suara itu terus memohon agar seseorang menyelamatkannya dan rasa sakit dalam suaranya sangat jelas. Jeritan putus asa itu membuat Lightning menggigil ketakutan dan cemas. Akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi dan bergegas kembali keluar. Ketakutan setengah mati, Magie menyarankan agar mereka memadamkan obor mereka. Dan menyelinap masuk, beralasan bahwa para iblis tidak akan bisa melihat mereka. Tetapi Lightning menunjukkan bahwa mereka juga tidak akan bisa melihat apa-apa. Magie kemudian mengusulkan bahwa dia bisa berubah menjadi burung hantu yang akan menyelesaikan masalah kegelapan. Lightning menganggap ide ini cukup efektif tetapi tetap khawatir. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang bisa terus berteriak selama berbulan-bulan dalam kegelapan total, tanpa mengubah nada atau intonasinya, itu membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam. Dia berspekulasi bahwa jika seseorang bisa bertahan selama itu dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin memiliki cara untuk mendeteksi mangsa. Jika tidak, mereka sudah mati kelaparan sekarang. Saat Lightning hampir menyerah, Magie mencoba membangkitkan semangat petualangnya. Dengan bertanya apakah dia benar-benar ingin melewatkan kesempatan untuk membongkar mitos. Seperti ini, mata Lightning bersinar dengan kegembiraan dan dia bersikeras bahwa seorang penjelajah sejati tidak akan pernah mundur dari memverifikasi sebuah mitos.
Dan semuanya akan sia-sia jika mereka melarikan diri sekarang. Di sisi yang lebih serius. Lightning kemudian bertanya kepada Magie apakah dia melakukan ini hanya untuk keranjang telur. Magie menggulung matanya tetapi tidak bisa menyembunyikan kilau keserakahan di wajahnya. Bagaimanapun, mereka kembali masuk saat mereka menuruni tangga. Mereka melihat batu sihir aneh yang tertanam di dinding. Lightning mengeluarkan revolvernya. Siap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya, mereka akhirnya mencapai sumber suara itu. Dan melihat sekelompok iblis yang menjaga seorang penyihir terjebak di dalam penjara seperti kristal. Penyihir itu tidak sadar dan membeku, tetapi suaranya terus memanggil minta tolong. Magie memutuskan untuk melihat lebih dekat, tetapi Lightning menjadi ketakutan. Tetapi burung kecil itu meyakinkan temannya yang ketakutan bahwa iblis-iblis itu terlihat seolah-olah sudah mati. Untuk membuktikan maksudnya, dia terbang ke salah satu dari mereka dan memberinya dorongan. Iblis itu retak seperti batu dan mulai hancur. Mereka memeriksa yang lainnya. Dan ternyata sisanya juga hanya patung batu. Penasaran mereka melihat penyihir yang terjebak di dalam batu. Dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang penyihir, tiba-tiba mereka mendengar suara yang meminta tolong lagi. Melihat di belakang patung, mereka menemukan sebuah batu merah. Yang tampaknya menjadi sumber suara yang sebenarnya, dengan penemuan baru ini. Mereka kembali ke kota perbatasan untuk melaporkan semuanya kepada pangeran. Mereka menjelaskan bahwa ada seorang penyihir yang tersaal di dalam, tetapi mungkin juga orang biasa. Yang terjebak oleh penyihir itu, pangeran bertanya siapa yang memanggil minta tolong jika penyihir itu tersaal di dalam. Lightning kemudian menunjukkan kepada pangeran kotak yang mereka temukan di belakang penyihir yang tersaal. Di dalamnya ada kristal yang sama yang mereka lihat sebelumnya yang tampaknya terkait dengan suara misterius itu. Lightning dengan cepat mengaktifkan kristal dan suara yang keluar darinya mengejutkan pangeran. Tepat saat itu Niktingale muncul kembali dan mengonfirmasi bahwa dia dapat mendeteksi jejak sihir yang samar. Mirip dengan jenis yang digunakan oleh penyihir, pangeran menyimpulkan bahwa ini pasti rekaman sihir. Dan bahwa wanita yang tersaal di dalam kemungkinan adalah seorang penyihir. Dia kemudian bertanya kepada Lightning apakah ada batu lain seperti ini. Lightning mengakui bahwa dia tidak memperhatikan banyak karena sebagian besar tempat itu terendam. Dan dia fokus untuk menyampaikan berita kepadanya. Pangeran memberinya tepukan lembut di kepala. Dan memberitahunya untuk tidak menghadapi bahaya sendirian di masa depan, terutama dalam situasi seperti ini. Lightning memerah, terharu oleh nasihat pangeran yang baik tetapi tegas. Pangeran kemudian menginstruksikan Niktingale untuk memanggil semua anggota serikat penyihir. Dan Iron Axe ke kantor karena penyelidikan mereka. Keruntuhan akan segera dimulai dan mereka perlu mempersiapkan. Setelah semua orang berkumpul di ruang dewan, pangeran menjelaskan bahwa mereka menemukan sebuah peti mati kristal. Di dalam reruntuhan kuno yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Di lingkungan bawah tanah yang lembab, mereka menemukan sebuah batu sihir yang mengeluarkan suara minta tolong. Dan sekelompok iblis yang berubah menjadi patung batu, dia meminta pendapat dewan mengenai masalah ini. Anna dengan cepat bertanya apakah pangeran menyarankan bahwa orang yang terjebak di dalam adalah seorang penyihir. Pangeran setuju dengan mengatakan bahwa jika dia masih hidup, mereka mungkin bisa belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Namun, Sister Scroll dan Lady Leaf menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menunjukkan bahwa jika dia adalah seorang penyihir, ada kemungkinan dia tidak berada di pihak mereka. Pangeran setuju dengan kekhawatiran mereka. Dan mencatat bahwa reruntuhan tersebut berasal dari gereja, jadi dia mungkin juga berada di pihak gereja. Dan dari penampilannya, dia mungkin merupakan anggota dengan status tinggi. Jika dia benar-benar seorang penyihir, keadaan bisa menjadi rumit. Lily ikut campur dengan menyebut semua orang gila. Karena berasumsi bahwa penyihir harus berada di pihak mereka, dia mempertanyakan siapa yang bisa bertahan selama 400 tahun. Dan berspekulasi bahwa orang di dalam mungkin akan hancur ketika kristal itu pecah. Lightning berargumen bahwa penyihir terlihat hidup dengan warna di kulit dan bibirnya. Yang membedakannya dari iblis yang mati, Wendy kemudian mulai mencubit pipi Lightning. Bersikeras bahwa tidak masalah apakah penyihir itu hidup atau tidak. Karena mereka perlu mencobanya, Wendy menunjukkan bahwa jika wanita itu benar-benar seorang penyihir dari gereja, mereka hanya perlu menempatkan batu penilaian ilahi padanya. Dengan Anna dan Niktingale di pihak mereka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menahannya. Jika perlu, hal kunci adalah menemukan apa yang dia ketahui. Tentang peristiwa dari 400 tahun yang lalu, Pangeran setuju menekankan bahwa memahami intelijen iblis
Sangat penting bagi kota, jika gereja ingin menyembunyikan keberadaan mereka. Kebenaran yang mereka sembunyikan pasti signifikan, mempelajarinya sebelumnya. Bisa memberi mereka keuntungan penting saat mereka sangat membutuhkannya. Dia kemudian meminta Iron Axe untuk melaporkan tentang angkatan pertama. Iron Axe menjelaskan bahwa mereka hanya bisa mengerahkan 50 orang dari angkatan pertama, sebagian besar anggota skuad sedang merekrut pengungsi. Meninggalkan hanya 500 tentara di kota, dia juga mengingatkan pangeran bahwa meskipun Timothy mungkin telah mengalami serangan dari langit, ada risiko dia mungkin menargetkan wilayah barat kapan saja. Angkatan pertama harus siap untuk mempertahankan kota. Pangeran mengakui bahwa mengerahkan hanya 50 pria tidak ideal karena iblis dapat melemparkan tombak dan mereka bisa menderita kerugian besar. Dia menyarankan pendekatan yang lebih baik adalah serangan simultan oleh pasukan darat dan balon udara panas dengan para penyihir menangani pertempuran jarak dekat. Dan infanteri fokus pada serangan jarak jauh. Tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar. Ketika mereka melihat salju tebal turun menandakan kedatangan bulan-bulan iblis. Tepat pada waktunya, monster mulai muncul di sisi lain tembok. Wendy menunjukkan bahwa mereka masih di bulan terakhir musim gugur. Jadi aneh jika salju turun. Iron Axe menjelaskan bahwa ini tidak biasa. Mereka telah tinggal di kota selama 7 atau 8 tahun. Dan tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pangeran membuka jendela dan mengulurkan tangannya. Jelas kesal melihat salju datang sebulan lebih awal dari yang diharapkan. Adegan berpindah ke Fjord di Pulau Slumber di mana ayah Thunder Lightning mengunjungi para penyihir. Putri Tilly terkejut dengan kedatangannya. Karena dia tidak membayangkan bahwa pelanggan pertama dari Slumber Spell adalah Thunder sendiri. Dia kemudian berterima kasih padanya atas bantuan untuk menjelajahi reruntuhan untuk terakhir kalinya dan Thunder meyakinkannya bahwa tidak perlu berterima kasih dan bahwa dia bersedia datang lagi. Dan mereka tidak perlu membayar apapun untuk menemaninya. Tilly kemudian bertanya apakah dia selalu berniat untuk datang, yang dijawab Thunder bahwa dia adalah seorang petualang sejati, jadi dia akan selalu siap untuk petualangan berikutnya. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat di reruntuhan melalui teleskop itu. Terutama sebuah pintu batu di tebing dan dia sangat penasaran untuk belajar lebih banyak tentangnya. Dia ingin terbang ke sana segera. Jika kamu tidak ingat, Thunder menyebutkan reruntuhan di mana Putri Tilly menemukan naskah-naskah. Tilly berbagi bahwa dia berencana untuk mengunjungi kota perbatasan untuk berbicara dengan pemimpin serikat penyihir. Dan untuk menyaksikan bulan-bulan iblis sendiri, dia mengundang Thunder untuk bergabung dengannya. Thunder menolak dengan mengatakan dia tidak bisa pergi karena dia tidak ingin putrinya ikut bersamanya dan terlibat dalam eksplorasi yang berisiko. Dia kehilangan ibunya dan tidak ingin mengambil risiko kehilangan dia juga. Tilly meyakinkannya bahwa dia akan memastikan tidak ada yang terjadi pada Lightning. Karena dia adalah salah satu penyihir. Kembali ke urusan bisnis. Ash mengeluarkan dokumen kontrak. Tilly mengingatkannya bahwa meskipun dia sangat membantu mempekerjakan penyihir tidaklah gratis, pria itu juga setuju. Mengakui bahwa bisnis adalah bisnis dan ini adalah tradisi yang umum. Setelah Thunder pergi setelah membayar utangnya, Ash merasa bingung mengapa Thunder memiliki begitu banyak uang. Tilly menjelaskan bahwa itu tidak mengejutkan karena Thunder adalah penjelajah paling terkenal di Teluk. Dan menemukan wilayah dan harta baru memberinya kekayaan besar. Ash kemudian mengangkat kekhawatiran bahwa menciptakan organisasi bisnis seperti Slumber Spell bisa membawa mereka kekayaan. Tetapi mungkin juga menarik perhatian gereja terhadap kekuatan penyihir. Tilly menjawab bahwa dia tidak peduli tentang uang. Tujuannya adalah membantu lebih banyak orang memahami Pulau Slumber, membangun koneksi, dan menunjukkan bahwa penyihir tidak berbahaya. Sama seperti Thunder, dia juga percaya bahwa ketakutan berasal dari yang tidak diketahui. Dan penyihir tidak berbeda, ketakutan di Teluk dan kerajaan berasal dari kebohongan gereja dan ketidaktahuan publik. Tilly kemudian bertanya tentang Magie dan mengapa dia belum kembali ke pulau. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di sana, jadi dia bertanya kepada Ash tentang itu. Ash menjawab dengan santai. Mengatakan mungkin hanya ada penundaan atau mungkin Magie tidak ingin kembali. Dibandingkan dengan Teluk, kualitas hidup di border town jauh lebih baik. Jadi itu bisa jadi alasan mengapa Magie tidak ingin kembali. Dia juga mengingatkan Tilly bahwa ini adalah alasan tepatnya. Dia menentang mengirim penyihir ke sana sejak awal. Dan dia khawatir bahwa Lotus dan Honey mungkin juga tidak ingin kembali. Saat itulah Tilly memutuskan dia akan mengunjungi border town sendiri.
Mendengar ini, Ash menjadi panik dan bertanya apakah mereka akan pergi sekarang juga. Putri dengan tenang mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji untuk membantu melawan iblis. Dan mereka juga bisa membawa beberapa penyihir kembali ke pulau. Ditambah lagi jika mereka tidak memiliki Lotus, para imigran dari Crescent Bay tidak akan memiliki tempat untuk tinggal tahun depan, mereka sangat membutuhkan Lotus untuk membantu membangun rumah di Pulau Slumber. Ash kemudian mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki sebulan hingga musim dingin, tetapi Putri menjelaskan bahwa akan memakan waktu untuk sampai ke border town dan selain itu jika memang ada yang terjadi di sana, lebih baik pergi lebih awal dan membantu. Ditambah lagi, dia penasaran untuk melihat bagaimana kabar saudaranya yang menyebalkan akhir-akhir ini. Adegan kemudian beralih ke kota perbatasan di tembok, musim dingin telah tiba. Dan para tentara sedang melawan monster, sang pangeran meminta laporan. Dan Ksatria Charter dengan cepat menjelaskan bahwa sebagian besar angkatan pertama memiliki pengalaman tempur. Dengan senapan, bagian dinding sepanjang 100 meter hanya membutuhkan 10 penjaga untuk menghadapi para iblis. Hal ini membuat serigala sulit untuk bahkan mencapai dinding. Monster-monster itu pada dasarnya adalah sasaran latihan bagi para tentara selama tidak ada hibrida yang muncul. Para iblis tidak memiliki kesempatan, sang pangeran yang senang dengan laporan tersebut mendorong para tentara untuk terus bekerja dengan baik. Sang pangeran jelas senang melihat para tentaranya tampil begitu baik, energi dan disiplin mereka sangat berbeda dari tentara sipil yang berantakan setahun yang lalu. Tiba-tiba sang pangeran mendengar keributan di dekatnya. Ksatria Charter dengan cepat menjelaskan bahwa ada masalah yang muncul di distrik barat, tempat para pengungsi tinggal. Kita kemudian melihat dua orang biasa bertarung. Sementara orang-orang di pinggir lapangan bersorak untuk sesama warga mereka. Seorang warga lokal dari kota perbatasan sedang dipukuli dengan cukup parah oleh seorang pengungsi yang tangguh. Dan pengungsi itu tampaknya tidak mau mundur. Saat itulah Ksatria Charter turun tangan, menjatuhkan pria yang gaduh itu ke tanah dan memerintahkannya untuk berhenti bertarung. Atas nama yang mulia sang pangeran juga tiba di lokasi dan berjalan mendekati warga yang terluka yang tergeletak di tanah. Dia bertanya nama pria itu. Dan pria itu menjawab bahwa namanya adalah Kaya Haris, seorang anggota balai kota. Kaya menjelaskan bahwa pengungsi itulah yang pertama kali melayangkan pukulan saat dia hanya mendistribusikan ransum. Menurut Kaya, pengungsi itu meluncurkan dirinya ke arahnya seperti anjing. Namun, pengungsi itu menunjukkan bahwa itu bukan keseluruhan cerita. Dia mengklaim bahwa orang-orang memanfaatkan situasi dan memungut uang untuk ransum yang seharusnya gratis. Mendengar ini, sang pangeran merenungkan bahwa semua pengungsi dari Legiun Barat telah diproses dan hanya para pengrajin atau orang-orang terpelajar yang dipindahkan. Jadi orang biasa seharusnya ditinggalkan. Namun, kosakata dan sikap pria ini menunjukkan bahwa dia mungkin bukan orang biasa yang tipikal. Sang pangeran berbalik kepada pria itu dan menyatakan bahwa jatah tersebut memang gratis sebelum integrasi mereka ke kota perbatasan. Semua jatah dan tempat berlindung dijanjikan gratis dan janji itu masih berlaku. Semua yang hadir memuji pangeran mereka atas kemurahan hati tersebut. Namun pangeran menegaskan bahwa pertarungan tangan kosong adalah melanggar hukum. Terutama ketika melibatkan anggota balai kota, ia menginstruksikan tentaranya untuk menangkap semua yang terlibat. Dan menyatakan bahwa ia akan mengawasi masalah ini secara pribadi. Ia kemudian beralih kepada Kaya dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya juga di kastil. Kedua petarung dibawa di hadapan pangeran, ia menginterogasi Kaya tentang mengapa ia sengaja memungut biaya dari pengungsi untuk jatah selama distribusi. Dan inilah yang sebenarnya menyebabkan konflik antara mereka dan para petani. Kaya meskipun enggan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Pria tua Barov memberitahu pangeran bahwa secara tradisional, kejahatan yang dilakukan oleh elit hanya akan berakibat denda beberapa royal emas. Sementara seorang warga sipil yang menyerang seorang elit bisa menghadapi hukuman mulai dari eksekusi hingga cambukan, namun pangeran menunjukkan bahwa Kaya bukanlah seorang elit. Dan telah dicabut gelar kesatriaannya sejak lama, Barov setuju dan menambahkan bahwa di masa lalu, hukuman sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan penguasa. Pangeran kemudian bertanya mengapa tidak ada hukum yang ditetapkan untuk situasi ini. Dan bertanya-tanya apakah ada hukuman standar lain selain amputasi atau cambukan.
Seperti penjara, Barov menjelaskan bahwa memenjarakan seseorang sebenarnya bukanlah hukuman. Karena penjara dimaksudkan untuk menahan tersangka sampai persidangan mereka. Menjaga mereka terkurung berarti harus memberi makan mereka, yang bisa dianggap sebagai hadiah. Daripada hukuman, merenungkan hal ini, Pangeran menyadari bahwa metode hukuman dari dunia lamanya mungkin tidak cocok di sini. Ia memutuskan untuk menentukan hukuman yang tepat. Sendiri, Pangeran memberikan putusan akhirnya menyatakan bahwa Kaya Haris bersalah atas malversation dan pemerasan terhadap pengungsi. Sebagai hukuman Kaya akan diusir dari kota. Dan dijatuhi hukuman 10 tahun kerja di tambang, ia juga akan didenda 3 kali lipat dari jumlah yang ia peroleh melalui pemerasan. Pengungsi bernama Wade akan menerima 10 cambukan karena menyerang pejabat publik, warga sipil yang berpartisipasi dalam pertarungan. Dapat memilih antara denda 2 perak atau 5 cambukan, tambahan. Ransum akan terus didistribusikan secara gratis dan semua uang yang diperoleh melalui pemerasan akan dikembalikan dan terakhir hukuman akan dilaksanakan secara publik. Wajah Wade bersinar saat memikirkan ransum gratis dan sepertinya dia bahkan akan rela menerima tambahan 10 cambukan jika itu berarti dia bisa terus menerima ransum. Sementara itu, Pangeran merenungkan betapa cepatnya balai kota berkembang seiring dengan populasi pengungsi dan bagaimana keamanan internal semakin menjadi tantangan. Dia tidak ingin menciptakan lembaga penuntutan. Karena dia ingin semua kekuasaan legislasi dan penilaian tetap bersamanya. Dia mengincar sistem yang sederhana dan efektif yang tidak memerlukan banyak orang untuk menegakkan hukum. Tiba-tiba Niktingale muncul dan bertanya tentang pemikirannya. Pangeran menjelaskan bahwa dia berencana untuk menciptakan departemen baru untuk mengawasi balai kota dan menangani ancaman di wilayah barat. Departemen baru ini akan independen dari balai kota dan Angkatan Darat Pertama. Dia ingin menamakannya Badan Keamanan Barat. Dan dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas badan ini. Dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengungkap kebenaran karena tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun darinya. Pangeran menawarkan Niktingale es krim di musim dingin dan makanan ringan lain yang dia suka sebagai insentif. Namun dia dengan cepat mencubit tangannya dan memberitahunya bahwa itu tidak masalah karena dia akan selalu setuju dengan apapun yang dia inginkan agar dia lakukan. Wade selesai menerima 10 cambukan. Dan seorang pria tua dari kelompoknya melihat punggungnya yang dipenuhi darah kering. Pria tua itu menyarankan untuk menggosokkan sedikit abu pada luka-luka itu tetapi Wade berkata tidak perlu. Karena darahnya sudah mengering dan kesatria memberitahunya bahwa itu akan sembuh dalam 2 atau 3 hari, pria tua itu tidak yakin. Memperingatkan bahwa mungkin akan memakan waktu lebih lama karena luka-luka itu bisa terinfeksi. Yang mengarah pada bisul. Namun Wade mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya ada rasa gatal ringan dan sensasi dingin. Yang dia anggap sebagai tanda bahwa dia sudah sembuh. Dia menjelaskan bahwa setelah cambukan, mereka menuangkan sumber air di punggungnya dan meskipun dia mengharapkan itu menyakitkan, itu tidak. Kesatria bahkan menyebutkan bahwa air itu bisa menghilangkan virus dan bakteri. Pria tua itu benar-benar bingung dengan penjelasan Wade dan mereka berdua curiga. Itu mungkin ada hubungannya dengan para penyihir, kata pria tua itu kepada Wade. Dia seharusnya tidak terlibat dalam pertarungan sejak awal, balas Wade dengan menjelaskan bahwa jika dia tidak mengekspos distributor Rusia yang curang, mereka masih akan menipu semua orang dari uang mereka. Dia menyebutkan bagaimana pangeran secara teratur muncul di tembok barat di siang hari dan karena dia berjanji bahwa ransum akan gratis. Dia tidak akan mentolerir apapun yang mencemari namanya. Mengekspos penipuan adalah cara terbaik untuk memastikan pangeran mengetahuinya, meskipun itu membutuhkan pertengkaran kecil untuk menarik perhatiannya. Wade juga mengklaim bahwa dia telah melakukan riset dan menemukan bahwa semua orang, dari warga lokal hingga petani terikat memuji pangeran atas kedermawanannya. Wade kemudian memberitahu pria tua itu bahwa setelah dia pulih, dia akan kembali bekerja memindahkan senjata-senjata aneh itu. Dan akan menghasilkan cukup uang untuk mereka berdua, pria tua itu mengingatkan Wade bahwa dia bisa saja tinggal di distrik dalam bersama para pengrajin lainnya, tetapi Wade menolak untuk meninggalkan pria tua itu. Dia menjelaskan bahwa ketika kota gandum emas diserang, pria tua itu membantunya dan tanpa bantuan itu, Wade percaya dia akan mati. Wade kemudian memberitahu teman lamanya bahwa dia mendengar pangeran merekrut orang untuk keamanan publik dan berencana untuk mencobanya.
Ketika saatnya tiba, adegan berpindah ke sebuah perahu yang berlayar di laut. Membawa para penyihir menuju kota perbatasan, di dalamnya mereka menikmati makanan yang ditingkatkan dengan bumbu seperti garam dan merica. Seorang penyihir pirang menikmati rasanya. Dan dengan main-main menggoda Ash, menyarankan bahwa dia mungkin sudah lupa bagaimana rasanya makanan yang enak. Setelah tinggal di kota perbatasan, seperti yang diharapkan, Ash merasa kesal dan keduanya terlibat dalam argumen. Ash membela kota perbatasan dan makanannya. Sementara penyihir pirang itu mengejeknya, tepat saat perdebatan mereka meningkat. Mereka mendengar suara dari luar, seorang anggota kru memberitahu mereka bahwa banyak monster sedang mendekat. Putri Tilly merasa cemas ketika dia mendengar tentang monster-monster itu dan bertanya apakah mereka iblis. Setelah keluar, mereka menemui monster ikan hibrida dengan kaki. Penyihir pirang itu memunculkan senjata dan menantang Ash untuk sebuah kompetisi. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster akan dianggap lebih kuat, tetapi Ash tampak tidak tertarik. Dan hanya mengabaikan tantangan itu, tetapi mereka berdua bersiap untuk bertarung. Tilly menggunakan batu sihirnya untuk terbang dan mendapatkan pandangan yang lebih baik dari atas. Dia menyadari bahwa monster-monster ini berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Saat monster ikan mencoba menyerang seorang pria, Ash dengan cepat melompat masuk dan menghancurkannya dengan satu ayunan pedangnya. Pria itu bergetar melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Ash. Monster lain muncul di belakang Ash dan penyihir pirang itu dengan cepat memberitahu Ash dengan tegas untuk memperhatikan. Ash sekali lagi dengan tenang mengayunkan pedangnya, memotong monster itu menjadi dua dengan satu tebasan. Dia memberitahu temannya untuk tidak khawatir tentang dirinya karena dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Penyihir lainnya memberitahu temannya untuk tetap waspada daripada bertengkar dengan itu. Ash mulai mengayunkan pedang ke arah monster-monster kiri dan kanan dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu cepat sehingga hampir sulit untuk diikuti. Sementara itu Tilly menyadari bahwa kapal sedang bergetar. Monster-monster ikan ini pasti tidak bisa menyebabkan itu dan dia mulai khawatir bahwa getaran itu terasa seperti monster besar yang memukul kapal dari bawah. Jika getaran ini terus berlanjut, kapal mereka mungkin akan hancur. Tiba-tiba seluruh kapal mulai bergetar dengan keras. Dan semua orang yang berdiri di atasnya mulai kehilangan keseimbangan. Tilly berteriak bahwa ada sosok besar di bawah air. Dan mungkin mencoba membalikan kapal, penyihir berponi itu memutuskan untuk bertindak. Karena monster itu memeluk lambung kapal, dia berpikir dia mungkin bisa membuat perisai. Untuk memblokir serangannya, kapten kapal ikut berbicara, mengatakan bahwa jika monster itu sebesar yang dijelaskan Miss Tilly, serangan biasa mungkin tidak efektif. Dia tidak yakin bagaimana mereka seharusnya melawan monster yang sebesar dan seberat itu. Tiba-tiba penyihir pirang yang bernama Andrea melangkah masuk dan dengan percaya diri memberitahu semua orang untuk menyerahkannya padanya. Karena tidak ada yang bisa menandingi tembakannya, tetapi mereka tidak punya banyak waktu. Karena monster itu sudah menyerang mereka dari belakang, penyihir berponi itu dengan cepat melompat ke udara. Menggunakan sihirnya untuk melindungi kapal dari serangan raksasa, namun usaha itu mempengaruhi dirinya dengan serius. Dan dia mulai batuk darah, dengan cepat jatuh ke bawah. Ash berhasil mendorongnya kembali ke tempat yang aman dengan tali yang terikat padanya. Saat itulah Andrea melompat ke udara dan memanggil busur emas. Dia menembakkan anak panah yang menjatuhkan monster itu dengan satu tembakan. Ash sejenak merasa senang melihat ini, tetapi kebahagiaannya dengan cepat memudar ketika Andrea terjatuh ke dalam air dan mulai tenggelam. Meskipun Ash selalu berselisih dengan Andrea, dia terjun ke dalam air untuk menyelamatkan temannya. Para penyihir lainnya merasa lega karena mereka tidak perlu berenang untuk mencapai kota perbatasan. Sekarang Tilly senang mereka berhasil keluar dengan selamat, tetapi kepercayaan dirinya terguncang ketika dia melihat salju yang mulai turun. Salju awal bukanlah pertanda baik, kata para sarjana kerajaan, bahwa musim dingin yang awal di Kastil Grey berarti iblis sedang dalam perjalanan, yang berarti bulan-bulan iblis telah dimulai. Dia menyebutkan bahwa masih musim gugur dan bertanya-tanya apakah kota perbatasan sudah diserang. Saat mereka mendekati daratan yang kokoh, sang putri bertanya, "Apakah ini tempat para penyihir turun terakhir kali?" Kapten mengangguk, sambil mengatakan bahwa dia ingat tempat ini karena terakhir kali kota perbatasan memiliki balon raksasa untuk transportasi. Tilly cukup terkejut mendengar tentang balon itu dan Ash menjelaskan bahwa balon itu terbang dengan udara panas. Dan bahwa Rowland adalah orang yang menggunakan logika udara panas untuk mewujudkannya,
Saat itulah Tilly menyadari bahwa para sarjana kerajaan tidak pernah mengajarkan mereka tentang hal-hal ini, jadi dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan pengetahuan ini, apapun alasannya. Mereka harus menunggu jawaban sampai mereka akhirnya bertemu dengannya. Jadi dia hanya memberitahu semua orang untuk mencapai pantai. Tilly kemudian berbalik kepada kapten dan bertanya apakah dia bisa tinggal di sini selama 3 atau 4 hari. Karena dia ingin mengirim Lotus dan para penyihir lainnya kembali ke pulau. Kapten setuju, mengatakan bahwa dia tidak akan berani berlayar di lautan berbahaya tanpa salah satu dari para penyihir, setelah mereka akhirnya sampai di daratan yang kokoh. Tilly memberitahu Shafi, penyihir dengan ekor kuda, untuk mengangkat para penyihir lainnya. Shafi menggunakan kemampuan bariernya untuk menciptakan platform mengapung bagi mereka. Sementara Tilly terbang sendiri dengan bantuan batu sihirnya. Kembali di kota perbatasan, para pekerja berjuang dengan badai salju yang berat, membuat pekerjaan mereka sulit. Sementara itu, Tilly dan krunya tiba di kota dan mulai berjalan melintasi jembatan yang dibangun pangeran. Mereka benar-benar terkesan dengan ukuran jembatan itu. Dan tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak logam yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang sebesar itu. Ash berkomentar bahwa jembatan raksasa itu tampaknya merupakan pemborosan sumber daya. Karena dia berpikir bahwa sebuah ponton sudah cukup dan bertanya-tanya apakah benar ada bisnis. Di luar asal sungai, Andrea tertawa mendengar pernyataannya. Menyebutnya bodoh, dia menjelaskan bahwa meskipun dia bukan dari Grey Castle, dia dapat melihat nilai dari hutan dan tanah tak berpenghuni untuk ekspansi wilayah. Sebuah ponton tidak akan mampu menangani peningkatan lalu lintas sungai, jadi jembatan raksasa lebih masuk akal. Andrea menambahkan bahwa pangeran harus lebih pintar dari semua orang di sini. Ash kemudian menunjukkan bagaimana Andrea berusaha mempermalukan pangeran. Tidak lama yang lalu saat mereka mendekati kota, tentara dengan cepat menghentikan mereka. Mempertanyakan mengapa mereka datang dari selatan. Salah satu tentara melihat bahwa mereka adalah penyihir. Dan Tilly dengan bangga mengonfirmasi hal itu. Tentara itu dengan senang hati memberitahu mereka untuk menunggu di sana. Sementara dia melaporkan kembali ke kastil bahwa penyihir baru ingin bergabung dengan serikat penyihir. Ash mencoba menjelaskan status Tilly, tetapi sang putri dengan cepat menghentikannya. Memberitahu tentara bahwa mereka akan menunggu, Ash bertanya mengapa mereka tidak memberitahu penjaga tentang identitas asli mereka. Tilly menjelaskan bahwa dia penasaran tentang bagaimana pangeran akan bereaksi terhadap penyihir dari asal yang tidak diketahui. Tepat saat itu Nictingale muncul dengan akal berkomentar bahwa dia mendengar ada penyihir baru. Tetapi tidak mengharapkan untuk melihat beberapa wajah yang dikenal, Ash dan Nictingale mulai mengobrol. Sementara Tilly sangat terkesan melihat Nictingale, tidak diragukan lagi dia adalah penyihir tipe tempur. Dan sangat kuat, Nictingale kemudian memperkenalkan dirinya kepada sang putri dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat yang mengejutkan Tilly. Setelah mereka masuk ke kastil, Sylvie sangat senang melihat putri Tilly. Setelah sekian lama, dia segera memeluknya dan bertanya mengapa dia di sini padahal masih musim gugur. Tilly mengingatkannya bahwa sekarang hampir musim dingin. Sang putri kemudian bertanya tentang penyihir lainnya. Dan Sylvie segera memberitahunya bahwa Lotus sedang membangun rumah untuk pengungsi. Evelyn dan Candle seharusnya masih berada di distrik industri. Dan Honey sedang melatih hewan pengantar di taman, pangeran sudah mengirim kabar agar mereka mengunjungi kastil. Tepat saat itu Pangeran Rowland masuk dan memberitahu Tilly bahwa penyihir lainnya sedang dalam perjalanan ke kastil. Karena dia sudah memberitahu mereka tentang kedatangannya, dia kemudian mengulurkan tangannya dan secara resmi menyambut saudara perempuannya yang terkasih ke kota perbatasan. Setelah beberapa saat, saudara-saudara itu duduk untuk minum teh. Tilly mengingatkan saudaranya bahwa sudah setahun penuh sejak terakhir mereka bertemu. Dan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Saudaranya setuju dengan mengatakan bahwa dia memang memiliki banyak yang ingin disampaikan. Tetapi dia tidak terburu-buru karena musim dingin akan panjang tahun ini. Tilly mengawasi dia dengan cermat dan dia mulai merasa sedikit gugup di bawah tatapannya. Dia memanggil Nictingale yang segera muncul. Dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu bersembunyi karena dia adalah saudarinya dan memintanya untuk meninggalkan ruangan. Setelah Nictingale pergi, sang pangeran meyakinkan saudarinya bahwa mereka sendirian. Dengan itu, pertanyaan pertama Tilly adalah menanyakan siapa dia sebenarnya. Pangeran menjawab bahwa dia adalah saudarinya, pangeran keempat dari Kastil Grey. Sepertinya saya harus mengakhiri episode ini di sini.
Tetapi saya sangat tertarik untuk melihat kapan mereka berdua akan berbagi pengetahuan mereka tentang reruntuhan dan menyusun semuanya. Selain itu, mereka masih harus menyelamatkan penyihir yang terjebak di reruntuhan Misty.